Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 atau Corona ini, ekonomi kita memang sulit dan dari semua segi perekonomian. Akhir-akhir ini banyak sekali fintech ilegal alias pinjol, pinjaman online yang berkedok koperasi yang memberikan pinjaman cepat tanpa proses seleksi yang sangat ketat. Dan hanya dengan bermodal KTP saja, dengan mengisi data melalui handphone, kita sudah dapat meminjam. Sehingga setiap orang bisa menerima pinjaman tanpa melihat profil atau bertatap muka. Dan juga tidak perlu mengetahui kemampuan si peminjam untuk membayar. Fintech ilegal alias pinjol ini tanpa diawasi oleh otoritas jasa keuangan alias bodong alias tidak terdaftar di OJK dan bunga yang sangat besar dengan waktu pengembalian yang sangat singkat. Sedangkan pada fintech legal atau pinjaman online ilegal ada seleksi yang ketat dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Fintech ilegal ini akan meminta data pribadi melalui handphone dan semua daftar kontak yang ada di handphone. Di saat si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka akan diintimidasi melalui penyebaran data pribadi ke kontak rekan-rekan yang ada di handphone. Dunia digital memang serba cepat. Saat aplikasi mereka diblokir, mereka dengan sangat cepat berganti logo dan nama aplikasi. Dan bagi saudara-saudari yang terjebak dengan fintech ilegal alias bodong, pinjaman online bodong dapat mengajukan restrukturisasi pinjaman atau minta pengurangan bunga dan perpanjangan waktu untuk membayar. Dan apabila dalam proses penagihan masyarakat mendapatkan teror ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan, dapat melaporkan kepada pihak kepolisian dan dapat diambil tindakan secara hukum. Dan juga dapat melaporkan ke otoritas jasa keuangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh fintech ilegal alias pinjol sudah menjadi tanggung jawab otoritas jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang OJK yang terdapat di dalam pasal 4, 5, dan 6 yang mengatur itu. Dan bagi fintech ilegal yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penyebaran data pribadi dapat dikenakan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dan kemudian pengancaman kepada nasabah dapat dikenakan pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana dan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang fintech bodong alias pinjaman online bodong dan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada fintech ilegal atau alias pinjaman online bodong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Advo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk membuat lebih banyak video untuk Sobat Advo.